Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah model pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Arifin Ahmad SPD MPD. Di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari yang pertama ada Alvina Siti Nur Sa'dia dengan NPM 2050665, kemudian Dewi Amalia Rahman dengan NPM 2050672, kemudian ada Dina Marlina dengan NPM 2050648, dan saya sendiri Wina Dwiria dengan NPM 2050660. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran Discovery Learning. Strategi atau model pembelajaran Discovery Learning adalah strategi belajar dengan cara mendorong dan membimbing peserta didik untuk menemukan sesuatu dari apa yang telah dipelajari. Menurut Cahyo 2013-100 menjelaskan bahwa model pembelajaran penemuan atau Discovery Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang mana peserta didik mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya belum diketahuinya, serta tidak melalui pemberitahuan, tetapi peserta didik menemukan sendiri. Menurut Slameto 2015-24 menyatakan di dalam model pembelajaran Discovery Learning, tidak semua yang dipelajari harus dipresentasikan dalam bentuk keseluruhan dan final, tetapi beberapa bagian harus dicari, diidentifikasi sendiri oleh peserta didik. Sanjaya 2006-128 juga menyatakan bahwa model pembelajaran Discovery Learning adalah pembelajaran yang mana bahan pelajarannya dicari serta ditemukan sendiri oleh peserta didik lewat berbagai aktivitas. Sehingga di sini guru lebih kepada fasilitator dan pembimbing bagi peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning merupakan suatu model pembelajaran untuk mengembangkan cara berpikir atau cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dan setia dalam ingatan, serta tidak akan mudah dilupakan oleh peserta didik. Karakteristik model pembelajaran Discovery Learning. Menurut Roslan, bahwa terdapat 3 ciri utama pembelajaran model Discovery Learning, yaitu 1. Mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menggabungkan dan menggeneralisasikan pengetahuan. 2. Berpusat pada peserta didik atau mahasiswa. 3. Kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Melalui ciri tersebut diketahui bahwa model pembelajaran penemuan atau Discovery Learning adalah model yang menekankan pada kemampuan siswa dalam mengeksplorasi memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasikan pengetahuan yang baru dan yang sudah ada. Tujuan pembelajaran model Discovery Learning yaitu A. Dalam kegiatan penyelidikan dan penemuan peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang B. Melalui pembelajaran dengan Discovery, siswa belajar menemukan pola dalam sesuatu konkret maupun abstrak. Peserta didik juga banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. Yang C. Peserta didik belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang D. Pembelajaran dongeng penemuan dapat membantu siswa berbentuk cara kerja bersama yang aktif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain.
Peran guru dalam pembelajaran discovery learning. Peran guru tidak lagi menyuplai ilmu pengetahuan, guru lebih memperhatikan perkembangan kognitif dan kreatif siswa. Dalam hal ini, peran guru hanya sebagai motivator, fasilitator, dan manajer pembelajaran. 1. Motivator, yakni mendorong siswa untuk mau berpikir dan bekerja keras untuk bisa belajar dengan baik. 2. Fasilitator, yakni penyedia sumber belajar yang diperlukan para siswa dalam mewujudkan penemuan-penemuan. 3. Manajer pembelajaran, yakni menata hubungan antar siswa dan rencana pembelajaran yang akan mereka lakoni. Dalam pembelajaran discovery learning, guru mempunyai peran yang penting dalam melaksanakan pembelajaran, dan dalam pembelajaran discovery learning, guru hanya sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih aktif. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam implementasi model pembelajaran discovery learning. Dalam mengaplikasikan metode discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Ada 2 langkah agar metode ini berjalan secara efektif. 1. Langkah persiapan, meliputi menentukan tujuan pembelajaran dan melakukan identifikasi karakteristik siswa, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dan melakukan penilaian proses hasil belajar siswa. 2. Pelaksanaan, meliputi simulation atau simulasi atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, pembelajaran dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan siswa. Kemudian dilanjut dengan kegiatan mengamati yang bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Selanjutnya, problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran melalui pertanyaan yang telah dilakukan kepada siswa. Selanjutnya, data collection atau pengumpulan data. Kegiatan ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Selanjutnya, data processing atau pengolahan data. Kegiatan mengolah data dan informasi yang diperoleh siswa melalui pengamatan dan pengumpulan informasi dari hasil percobaan. Dan kegiatan tersebut, siswa akan mendapat pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis melalui penalaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, verification atau pembuktian. Kegiatan ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dihubungkan dengan hasil data processing. Selanjutnya, generalization atau menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua keadaan atau masalah yang sama dengan memperhatikan verifikasi. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik akan mengerti konsep dasar-dasar dan ide-ide lebih baik. Yang kedua, peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang keempat, pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat. Dan yang terakhir, meningkatkan penalaran peserta didik dan kemampuan berpikir bebas. Lalu kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, menyita banyak waktu, karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang kedua, kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas, dan yang terakhir, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu dapat melatih peserta didik belajar secara mandiri, melatih kemampuan bernalar peserta didik, serta melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk menemukan sendiri dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Sedangkan untuk kekurangan dari model discovery learning ini yaitu menyita banyak waktu karena mengubah cara belajar yang biasa digunakan. Namun kekurangan ini dapat kita
kita minimalisir dengan cara merencanakan kegiatan pembelajaran secara terstruktur, memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan penemuan, serta mengonstruksi pengetahuan awal peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.